Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, sebuah perjalanan itu dia tempuh dalam rangka yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, ini belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tariqan dalam bahasa Arab di sini disebut dengan istilah isim nakirah. Dan isim nakirah kalau terletak dalam susunan syarat man salaka tariqan. Jadi tariqan di sini terletak dalam susunan syarat. Kalau ada isim nakirah yang terletak dalam susunan syarat, maka isim nakirah itu bermakna umum. Jadi perjalanan di sini mencakup semua perjalanan, baik perjalanan yang jauh, perjalanan yang dekat, yang berkendaraan ataupun berjalan kaki, semuanya masuk dalam kategori hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia ingin belajar ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut, dengan perjalanannya tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia sebuah jalan, dengan jalannya tadi ketika menuntut ilmu, Allah mudahkan dia sebuah jalan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam golongan yang dimudahkan oleh Allah untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Judul pengajian kita di malam hari ini adalah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini pembahasan yang panjang, tapi kita ambil poin-poin saja. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua berakhlak seperti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun kita tidak bisa dan tidak mampu untuk meniru 100% seperti beliau, tapi setidaknya kita tahu ilmunya dan kita berusaha untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umatnya itu disyariatkan
diwajibkan untuk mengikuti dan mencontoh beliau. Nah, makanya disebut sebagai ahlus sunnah. Kenapa disebut sebagai ahlus sunnah? Kenapa, Pak? Antum ahlus sunnah kan? Nah, sekarang kalau ditanya ahlus sunnah itu apa? Apa? Mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Yang lain masuk di dalamnya. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ahsantum, barakallahu fikum. Ahlus sunnah artinya dia pengikut sunnah. Berarti kalau dia mengaku sebagai ahlus sunnah, harusnya dia adalah orang yang pertama mencontohkan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya. Jangan sekedar mengaku saja. Mengaku ahlus sunnah, tapi dia paling doyan berbuat bid'ah, umpamanya. Dia mengaku sebagai ahlus sunnah, pengikut sunnah, tapi dia alergi dengan sunnah Nabi. Ya. Mengaku sebagai pengikut sunnah, penganut sunnah, tapi dia adalah orang yang paling pertama melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, pengakuan itu semua orang bisa lakukan. Tapi yang dibutuhkan adalah pembuktian. Kita buktikan kita adalah pengikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umat Nabi yang mencintai beliau. Maka kita adalah orang yang antusias untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam mencontoh akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling terbaik akhlaknya. Nah, manusia terbaik, manusia yang paling bagus akhlaknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau jadi orang yang berakhlak mulia, yang baik akhlaknya, ya, contohi Nabi. Ya. Contohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan contoh yang lain. Kalau yang lain ya banyak kekurangannya, terlalu banyak aibnya. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, direkomendasi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan beliau dengan sifat yang mulia. Disebutkan dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung, itulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang bisa mencontoh akhlak beliau kecuali orang-orang yang mempelajari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kita bisa mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak pelajari. Harus belajar. Nah, belajar hadis-hadis beliau. Baca hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tahu bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang terbaik untuk kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Ya, di mana? Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Nah, sempurna. Jadi kalau mau mencontoh, contohi Nabi. Jangan contoh yang lainnya. Nah, siapapun itu. Ya. Kalau mau mencontoh, contohi Nabi, jangan yang lain.
dan kita tidak mungkin bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau kita mempelajari hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Segala bentuk kebaikan, segala bentuk amalan soleh itu masuk dalam akhlak mulia, akhlak yang terpuji. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, husnul khuluqi ay husnul khuluqi ma'allah. Ini yang pertama. Akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia itu adalah orang yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa husnul khuluqi ma'a ibadillah. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akhlak mulia itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hambanya. Bukan sekedar antara sesama hamba, karena kita lihat juga ada orang-orang kafir ya yang akhlak mereka baik. Iya atau tidak? Iya. Tapi mereka menyembah selain Allah. Maka orang yang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang berakhlak mulia. Ada nggak Pak orang kafir yang rajin bagi-bagi sembako? Hah? Banyak. Apalagi kalau dekat-dekat pemilu. Ya. Nah, orang-orang yang berbagi tapi ada maksud dan tujuan di balik itu. Nah, tapi orang menilai, ya masyarakat menilai, dia ini orang baik akhlaknya, mulia akhlaknya. Kenapa? Karena dia berbagi. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, fa amma husnul khuluqi ma'allahi fa anta talaqqiya ahkamahu asy-syar'iyyah birridha wat taslim. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik terhadap Allah itu adalah engkau menerima hukum-hukum syariat dengan ridha dan taslim, pasrah. Nah, ya. Itulah akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yakuna fi nafsika harajun minha wala tadhiqu biha zar'a. Dan hendaknya tidak ada keberatan sedikit pun dalam hatimu atau kesempitan sedikit pun walaupun hanya sejengkal dalam hatimu, jangan. Tapi engkau berlapang dada, engkau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah itu banyak. Ya. Orang yang berzina dan dia muhson sudah pernah menikah. Ya. Dia muhson sudah pernah menikah. Baik masih dalam pernikahan atau sudah selesai dari pernikahan. Ya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia harus dihukum rajam, dilempar pakai batu sampai mati. Itu hukum dalam syariat Islam. Nah, dalam Islam laki-laki itu boleh, ya, boleh menikah lebih dari satu wanita dalam Islam. Nah, batasnya 4. Maka tidak boleh bagi wanita muslimah keberatan, ya, dan tidak menerima syariat itu, karena itu syariat Allah. Nah, adab yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah menerima syariat tersebut dengan ridha dan taslim. Fa idza amaraka Allahu bis salati waz zakati was siyami wa ghairiha fa innaka tuqabilu hadza bi sadrin munsyarih. Kalau Allah perintahkan engkau melaksanakan salat, zakat, puasa dan yang lain-lainnya,
maka engkau menerima semua syariat ini dengan dada yang lapang, berlapang dada menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang baik, adab yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma husnul khuluqi ma'an nasi, adapun akhlak yang mulia terhadap sesama manusia, kaful adha was-sabru 'alal adha wa talaqatul wajhi wa ghairihi. Nah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia terhadap sesama manusia itu adalah kaful adha, menahan gangguan, artinya tidak mengganggu orang. Ya. Dan bersabar terhadap gangguan. Kita nggak boleh ganggu orang, tapi kalau ada orang ganggu kita, kita harus sabar. Itulah akhlak yang mulia. Nah, wa talaqatul wajhi, wajah yang ceria, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna min ma'rufin syai'a wa in talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan, merendahkan perbuatan yang ma'ruf atau kebaikan. Jangan kau remehkan, jangan kau rendahkan, walaupun kecil, walaupun sedikit. Wa in talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, wajah yang bahagia. Karena itu masuk dalam kebaikan, dan itu masuk dalam kategori akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ketemu saudara kita dengan kita pasang wajah ceria, kita pasang wajah bahagia, itu masuk dalam bentuk kebaikan, amal soleh, dan itu adalah bagian dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, jadi Nabi sering berdoa seperti ini. Nah, sebagian ulama menyebutkan ini doa ketika melihat cermin. Allahumma, ya, kama ahsanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus, memperindah penciptaanku. Sempurna, ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya. Nah, ada dua tangan, ada dua kaki, sempurna diciptakan dengan penciptaan yang baik, yang indah. Fa ahsin khuluqi, kalau begitu ya Allah, ya, perbaiki juga, perindah juga akhlakku. Nah, jadi Nabi SAW saja masih berdoa, beliau ajarkan kepada kita. Ya, apalagi kita. Nabi sudah dapat rekomendasi dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, tapi masih tetap apa? Berdoa, minta kepada Allah. Nah, karena itu taufik dari Allah. Kita memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhlak kepada Allah dan berakhlak juga kepada sesama hamba. Nah, disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebinasaan. Aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak yang buruk. Nah, ini doa juga, ya. Berdoa kepada Allah supaya kita tidak diberikan akhlak yang buruk. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku untuk semua kaum muslimin. Nah, baik dia keturunan Nabi ataupun bukan, semua kaum muslimin itu disyariatkan untuk mencontoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kalau dia keturunan Nabi, nah, itu lebih utama lagi. Nah, karena mereka memiliki
ya, nasab atau garis keturunan yang mulia yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, mereka harus mencontohkan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ya. Dahulu pernah di Madinah ketemu dengan salah satu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, baik sekali orangnya, luar biasa. Cara ngomongnya lemah lembut. Ya. Cara dia mempersilahkan kita, cara dia berbicara dengan kita, tapi pakai bahasa Arab waktu itu. Nah, cerita, akhirnya dia menceritakan. Waktu itu dia bawa anaknya, anak kecil, ya laki-laki. Antum tahu ini anak ini keturunan dari mana? Saya bilang nggak tahu. Dia katakan ini bapaknya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Nah, artinya dia sendiri dari nasab keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi orangnya biasa saja, akhlaknya luar biasa, cara berbicaranya, cara dia mempersilahkan kita. Waktu itu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, luar biasa. Jadi berbicara dengan mereka ini adalah kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kegembiraan. Nah, karena semua orang yang kita temui dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan akhlak yang mulia itu membawa kebahagiaan dalam diri kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan kepada kita, jangan engkau meremehkan perbuatan yang ma'ruf walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi tentang akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya. Ini berbicara tentang akhlak sesama manusia. Nah, kalau tadi tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menerima semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan lapang dada, nah, dan mengamalkannya. Bagaimana akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, ahli di sini istri dan anak-anaknya. Ini orang rumah. Ahlul bait artinya orang rumah. Ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti orang rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang yang ada dalam rumahnya. Nah, wa ana khairukum li ahli. Nah, dan aku adalah orang yang paling terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Nah, artinya orang yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang paling mulia dan paling baik di antara kita adalah orang-orang yang mencontoh Nabi, yaitu orang yang baik akhlaknya terhadap keluarganya sendiri. Bahkan itu dipraktekkan oleh beliau dalam keseharian beliau. Ya, kalau manggil istri, ya manggil istri itu dengan panggilan yang baik. Ya, memanggil istri dengan panggilan manja itu masuk dalam akhlak yang mulia terhadap Nabi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil ibunda kita, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan Humaira, ya, wanita yang kemerah-merahan pipinya. Nah, ya Humaira. Nah, kadang beliau panggil ya ibnat As-Siddiq, wahai anak wanitanya As-Siddiq. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, memanggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Panggil istri kita dengan panggilan yang baik. Ya. Jangan panggil dengan panggilan yang buruk, apalagi memanggil istrinya seperti dia memanggil budaknya, jangan. Ya. Panggillah mereka, istri kita, dengan panggilan yang mulia, panggilan yang manja, panggilan yang membuat mereka ya tambah cinta,
dan tambah sayang kepada kita. Nah, dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rumah tangganya selalu membantu istrinya. Ya. Waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika beliau mengambilkan air, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan, biar aku yang ambil. Nah, beliau nggak mau repotin istrinya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjahit sendiri pakaiannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurusi sendiri keperluannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merepotkan istrinya. Nah, baik terhadap istrinya, walaupun memang itu tanggung jawab istrinya. Nah, makanya bukan aib bagi seorang suami mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Suami cuci baju itu bukan aib. Nah, suami masak umpamanya itu bukan aib. Apalagi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, umpamanya istri sedang sakit, ya, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Ya kalau kita ada waktu luang, ya kita masak atau kita nyuci. Tapi kalau nggak ada waktu luang, ya bisa pesan ya, online, bisa bawa ke laundry. Yang intinya meringankan apa? Meringankan pekerjaan istrinya di rumah. Nah, itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna min a'dhamil umuri ajran an-nafaqatu 'alal ahli." Sesungguhnya perkara yang paling besar pahalanya, ya dicatat ya. Pahala yang paling besar pahalanya adalah an-nafaqatu 'alal ahli, memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, khususnya yang sudah berumah tangga. Nah, itu kita kerja, Pak. Kerja keluar dari rumah mencari uang, mencari nafkah untuk keluarga, itu pahalanya besar sekali. Nah, ya. Makanya kalau kita keluar kerja itu niatkan ya, kita keluar bekerja untuk menafkahi siapa? Menafkahi istri dan anak-anak kita. Nah, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya demikian akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan anak-anaknya. Ya, terkadang beliau bercanda ya terhadap anak-anak kecil, terutama putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Kadang beliau bercanda. Nah, beliau juga bercanda bermain-main dengan cucunya, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya bersama Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Kadang beliau mencium anaknya, kadang beliau menggendongnya. Nah, menunjukkan bagaimana tawadhu, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di tengah keluarganya. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan manusia? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berbicara dengan pembicaraan yang jelas, ya. Artinya apa? Beliau kalau ngomong nggak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ya. Terlalu cepat ngomong sampai orang-orang kalau mendengarkan tidak ngerti apa yang dia omongin. Nah, atau dengan pembicaraan yang terputus-putus sehingga orang nggak bisa memahami apa yang dia ucapkan. Ya. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasridu sardakum hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah berbicara seperti kalian berbicara yang sangat cepat. Walakin kana yatakallamu bikalamin bayyinin. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara dengan pembicaraan yang jelas. Nah, faslin, dengan pembicaraan yang jelas yang bisa dipahami oleh
manusia. Yatahaffazuhu man jalasa ilaihi. Dan itu bisa dihafal oleh orang-orang yang duduk bersama beliau. Jadi kalau para sahabat itu duduk bersama Nabi, ya, Nabi ngomong, berbicara, itu bisa dihafal oleh para sahabat. Karena beliau kalau ngomong, ya, itu jelas, tidak terlalu cepat, tidak pula terbata-bata, lambat, tapi pertengahan. Nah, dan ucapan beliau itu sangat jelas sehingga bisa dihafalkan oleh orang-orang yang duduk di sekitar beliau. Nah, ya, demikian pula Nabi SAW itu tidak pernah berbicara dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Nah, tidaklah beliau berbicara kecuali pembicaraan beliau itu mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau kalau melihat atau mendengarkan orang berbicara yang mengandung perbuatan maksiat atau dosa, itu urifa fi wajhi, terlihat dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembicaraannya mengandung maksiat, mengandung dosa. Kalau yang mubah enggak masalah, tapi yang mengandung dosa itu terlihat. Beliau kalau sudah berubah wajahnya menandakan tidak suka, berarti orang itu sedang berbicara tentang hal yang tidak disenangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau kalau berbicara dengan pembicaraan yang sangat jelas sehingga gampang dan mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Nah, ya. Demikian pula sabda atau akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil, itu orang-orang yang di bawah umur beliau. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yamurru bis-sibyan fayusallimu alaihim. Masyaallah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering kalau beliau lewati anak-anak kecil, ya, beliau beri salam kepada anak-anak itu. Jadi banyak anak-anak kecil dilewatin, assalamualaikum. Nah, coba lihat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang dijamin masuk surga, dihapus semua dosa-dosanya, baik dosa yang telah berlalu atau dosa-dosa yang akan datang. Bersamaan dengan itu beliau contohkan terhadap anak kecil, beliau ucapkan apa? Ucapkan salam. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, hal adullukum, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang suatu perkara, idza fa'altum tahabbtum bainakum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian lakukan perkara itu, maka kalian akan saling cinta di antara kalian. Apa itu? Afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Itu datang ketemu, assalamualaikum, masya Allah. Orang diberi salam, ini bapak fulan, waalaikumsalam. Itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan rasa cinta di antara kita, mengucapkan salam itu. Ya, walaupun hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Nah, fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan salam dengan sebuah salam kehormatan, yakni assalamualaikum, maka hendaknya kalian membalas salam tersebut dengan salam yang jauh lebih baik dari itu atau yang semisal dengannya. Ya, jadi kalau saudara kita mengucapkan assalamualaikum, ya, kita jawab dengan jawaban yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia sampaikan salam assalamualaikum warahmatullah, kita sampaikan salam yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, minimal setimpal semisal dengannya. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita akhlak yang mulia. Baik itu terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang bukan keluarganya, atau kepada anak kecil, ya, secara umum terhadap sesama manusia. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, terhadap pembantunya sendiri. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, khadimtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah menjadi pembantu Nabi. Jadi beliau berkhidmah ya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qala uffin qattu. Masyaallah. 10 tahun aku berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak pernah ucapkan uff. Ya, mungkin kalau bahasa kita sekarang kayak gitu-gitulah. Ya. Ucapan-ucapan yang tidak enak didengar itu Nabi enggak pernah mengucapkan. Subhanallah. 10 tahun jemaah. Nah. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza. Dan Nabi itu enggak pernah ngomong ya, bilang ke aku ya, kenapa kamu buat begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Enggak. Yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menjaga adabnya, menjaga akhlaknya juga terhadap pembantunya. Ya. Jangan mentang-mentang dia bos, ya. Mentang-mentang dia majikan, dia gaji karyawan-karyawannya, dia panggil seenaknya anak buahnya. Nah, ya, enggak boleh. Bahkan ada sebagian orang subhanallah, dia panggil karyawannya itu sapi. Dia panggil sapi. Nah, dia orang kaya, banyak duit, punya banyak karyawan. Nah, dia lupa ya, orang yang dia panggil sapi itu adalah manusia, bahkan termasuk kaum muslimin, dan memanggilnya dengan panggilan seperti itu masuk dalam bentuk perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Ingat, orang yang dizalimi itu makbul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya. Ya. Ya, kalau karyawannya sakit hati, ya, dia doakan dengan doa kejelekan, bangkrut usahanya, ya, jatuh miskin dan segala macamnya, bisa saja terjadi disebabkan karena akhlak buruk sang majikan. Nah, makanya dalam Islam itu kita disyariatkan untuk tidak menyombongkan diri, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan dan pangkat yang kita miliki di tengah-tengah manusia. Nah, karena apa? Karena pada hakikatnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah taala. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu wala imra'atan wala daraba bi yadihi syai'an qattu illa ay yujahida fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memukul pembantunya sedikit pun, juga tidak pernah memukul istrinya. Nah, dengan tangannya sedikit, enggak pernah. Yang menunjukkan ya, akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, demikian pula disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang membawa rahmat. Nabi yang membawa rahmat. Rahmatnya untuk siapa? Untuk semua orang. Untuk semua orang. Ya. Terlebih khusus terhadap kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Nah, masuk dalamnya orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya. Dulu orang-orang Arab Badui itu banyak masuk Islam karena Nabi SAW kasih hadiah onta kepada mereka. Kambing, onta dikasih oleh Nabi. Nah, si Arab Badui ini begitu dapat hadiah, dia pulang ke kampungnya, ya, dia panggil semua orang teman-temannya. Nah, ayo kita masuk Islam, katanya.
Aku ketemu Nabi di sana, ya. Dia ini enggak takut dengan kemiskinan sedikit pun. Akhirnya banyak orang masuk Islam. Ya. Artinya apa? Nabi SAW itu tidak pelit, dermawan orangnya. Nah, dermawan. Tapi antum mau tahu bagaimana kondisi dalam rumah tangga beliau? Ya. Kehidupan yang pas-pasan, tapi berkah. Ya. Sampai-sampai ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur itu di belakang beliau itu ada bekas-bekas pelepah kurma. Nah, ya. Beliau menangis dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang kafir, para tokoh-tokoh kafir itu mereka tidur di atas dipan-dipan yang enak, yang empuk. Sedangkan Nabi kita, bukankah engkau datang dengan membawa kebenaran ya Muhammad, ya Rasulullah? Nah, kemudian Umar menceritakan tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir tersebut. Kata Nabi SAW, itu untuk mereka di dunia. Nah, adapun kita, bagian kita nanti di mana? Nanti di akhirat. Nah, bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang paling dermawan ya terhadap kaum muslimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Rawahu Muslim. Sesungguhnya aku ini tidak diutus sebagai orang yang suka melaknat, suka memaki, ya, suka mengucapkan ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang kotor. Enggak, Nabi enggak begitu. Ya. Wa innama bu'ithu rahmatan. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan, sebagai rahmat, kasih sayang terhadap seluruh kaum muslimin, seluruh alam semesta. Nah, terlebih khusus kaum muslimin. Ya. Jadi Nabi kalau ngomong itu enggak pernah melaknat orang. Ya. Enggak pernah ngolok-ngolok orang. Enggak pernah. Atau menjelek-jelekkan orang lain, enggak pernah. Ya. Beliau kalau ngomong itu lemah lembut terhadap para sahabatnya. Nah, bahkan terhadap kaum musyrikin. Ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni ana bashar. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Fa ayyul muslimina sabbabtuhu aw la'antuhu. Kaum muslimin manapun yang pernah aku celah, yang pernah aku laknat, faja'alha lahu zakatan wa ajra. Maka jadikan itu sebagai penghapus, pensuci dosanya dan sebagai pahala untuknya ya Allah. Nah, Nabi enggak pernah ya, menghina atau memaki ya siapapun, ya. Berbicara dengan pembicaraan yang lemah lembut dan baik. Gak pernah Nabi itu teriak-teriak, itu gak pernah. Ya. Apalagi sampai menjelek-jelekkan, menyebutkan aib-aib saudaranya, gak pernah. Ada? Baik, benar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang paling baik akhlaknya dan paling lembah lembut tutur katanya. Makanya disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau pun berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Kalau seandainya engkau adalah orang yang faddan ghalidhal qalbi, orang yang kaku, yang kasar hatinya, lam faddu min haulik, maka sungguh mereka akan kabur darimu. Ya, kasar, kalau ngomong bicara teriak-teriak, ya, maki-maki, itu bukan akhlak Nabi.
Ya. Nabi nggak pernah seperti itu. Ya. Kalau ada orang yang seperti itu modelnya, ya, kemudian mengatasnamakan Islam, itu dia keluar dari jalur, ya, yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi nggak pernah teriak-teriak kemudian memaki-maki orang, merendahkan orang, nggak pernah. Ya. Nabi itu kalau berbicara lemah lembut, ya, penuh dengan kasih sayang. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul jannati salasatun." Penghuni surga itu ada 3 jenis, 3 golongan. Di antaranya rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Nah, di antara penghuni surga itu adalah seorang pria yang rahim, yang penyayang. Ya, raqiqul qalbi, lembut hatinya. Terhadap siapa? Likulli dzi qurba wa muslim. Terhadap setiap orang yang merupakan kerabatnya dan setiap muslim, kaum muslimin. Lemah lembut tutur katanya bukan cuma untuk keluarga saja, tapi untuk seluruh kaum muslimin. Itulah salah satu ciri dari penghuni surga. Nah, kemudian kita tutup tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat pemaaf beliau dan tawadhu'nya beliau. Ya, karena kita hidup di permukaan bumi ini, ya, pasti akan dapatkan hal yang seperti ini. Pasti kita akan dapatkan orang yang mengganggu kita. Pasti kita akan dapatkan orang-orang yang menyombongkan diri terhadap kita, itu pasti. Nah, bagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita dapati orang-orang yang seperti ini modelnya, orang-orang yang menyakiti kita atau orang-orang yang berbuat salah terhadap kita, ya, atau terhadap kaum muslimin secara umum, ya, atau bagaimana, ya, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang menyombongkan diri, ya. Pernah suatu ketika disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadits riwayat Muslim. Ya. Waktu itu mereka sedang berkumpul di masjid. Tiba-tiba jaa Arabi, datang seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang yang tinggal di pelosok, ya, orang kampung lah kalau kita di sini. Ya, orang kampung masuk kota. Ya. Tiba-tiba dia kencing di masjid. Iya. Maka semua sahabat Nabi langsung apa? Langsung berdiri menghardik orang itu. Mah, kata. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya. Kata para sahabat Nabi SAW, mah. Ini teguran keras. Ya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya, ditegur orang tersebut. Ya. Sampai Nabi SAW bersabda, la tazramuhu, da'uhu. Jangan kalian hardik dia, jangan, biarkan saja dia. Nah, kenapa? Karena kalau ditegur, dihardik, ya, dicela, dicaci maki dan yang segala macamnya, itu orang kan sambil kencing. Kalau dari maki seperti itu atau diusir, bisa jadi kalau dia, ya, ketakutan atau kaget, ya, nanti air kencingnya kemana-mana, kan begitu. Nah, maka Nabi larang sahabatnya, jangan kalian cela dia, jangan kalian hardik dia, biarkan dulu dia. Nah, dibiarkan sampai selesai kencing, ya. Kemudian orang Arab Badui itu selesai kencingnya, dipanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu dipanggil. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Wahai saudaraku, masjid ini itu enggak cocok dengan air kencingmu seperti ini. Enggak boleh kamu seperti itu. Ya. Wal qadar, tidak boleh juga dengan kotoranmu. Ya. Innama hiya li dzikrillah. Masjid ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Was salati wa qiraatil Quran. Dipakai untuk salat dan dipakai untuk membaca Al-Quran. Kemudian Nabi perintahkan seseorang untuk ambil air 1 ember, kemudian disiramkan di tempat pria itu kencing. Selesai. Nah, jadi Nabi SAW tidak marahi orang itu, dimaafkan. Nah, demikian pula tawadhu'nya Nabi SAW. Ya, ketika
para sahabat atau sebagian sahabat memuji beliau dengan pujian-pujian yang menurut beliau itu ya dikhawatirkan akan menjerumuskan mereka ke dalam bentuk gulu, berlebihan dalam memuji. Ini perlu diperhatikan ya, harus digaris bawah ini, karena banyak kita dapatkan di zaman kita sekarang orang-orang yang gulu ya, ini terhadap Nabi ya. Terhadap Nabi aja nggak boleh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian itu berlebihan dalam memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam, sampai-sampai diangkat menjadi Tuhan ya. Orang-orang Nasrani yang mereka sembah, yang mereka yakini sebagai Tuhan itu sebenarnya dalam versi Islam itu Nabi Isa sebenarnya. Nah, tapi karena mereka gulu, akhirnya mereka digelincirkan oleh syaitan sehingga mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi larang, jangan kalian seperti itu. Ya, nggak boleh gulu. Ya. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Faqulu, maka hendaknya kalian ucapkan Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah tidak boleh untuk disembah, Rasul Allah tidak boleh untuk didustakan. Dalam hadis yang lain disebutkan, akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku makan sebagaimana hamba yang lain makan, aku duduk sebagaimana hamba yang lain duduk. Jadi beliau itu tawadhu orangnya, nggak mau disanjung-sanjung lewat batas, itu nggak mau beliau. Ya, ini Nabi loh, Pak. Ini Nabi. Apalagi yang bukan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang berakhlak mulia, orang ya manusia yang paling sempurna akhlaknya yang pernah hidup di permukaan bumi ini, nggak mau disanjung-sanjung, tidak mau dipuji secara berlebihan. Ya, itu Nabi. Ini harusnya yang bukan Nabi juga seperti itu. Ya, ya betul. Dalam Islam kita wajib memuliakan orang yang soleh, orang yang tampak ciri-ciri kesolehan pada amalannya ya. Kita wajib memuliakan orang-orang yang memiliki garis nasab keturunan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, tidak boleh gulu, berlebihan lewat batas. Nah, tokoh-tokoh agama yang mengajarkan agama kepada kita, kita wajib muliakan mereka, karena itulah ajaran Islam. Tapi tidak boleh gulu. Nah, inilah tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Negeri akhirat itu kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di permukaan bumi ini. Artinya mereka tidak mau sombong, tidak mau berbangga diri, tapi mereka adalah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang merendah hati, orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Wala fasada, dan mereka bukanlah orang yang menginginkan kerusakan di permukaan bumi ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suri teladan yang wajib kita ikuti dan kita contohi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana cara berbicaranya beliau, bagaimana interaksi beliau terhadap manusia yang lain dan seterusnya. Itu semua ada pembahasannya, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana tentang kesempurnaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di malam hari ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia, menjadi seorang muslim yang tawadhu, yang rendah hati, menjadi seorang muslim yang tidak
sombong, tidak takabur, dan tidak membanggakan diri di hadapan hamba-hamba yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua menjadi hamba yang memiliki akhlak seperti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikumpulkan dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.